Wijil Afandi sudah mengetahui bahwa romonya dibunuh oleh Belanda. Para santri mengatakan supaya ia menyelamatkan diri. Wijil Afandi terus saja lari ke arah timur dan sampailah di kota Magetan, dan terus ke timur lagi. Di sebelah timur Magetan, Wijil Afandi hampir saja tertangkap oleh Belanda. Dia dikepung dan digerebek di suatu pekuburan. Masuklah Wijil Afandi ke dalam sebuah kuburan yang berlobang dan bersembunyi di dalamnya selama 7 hari. Karena Belanda tidak berhasil menemukannya, maka mereka meninggalkan tempat itu, dan terus mencari di tempat lain. Setelah keadaan dirasa aman, Wijil Afandi keluar dari kuburan dan meneruskan perjalanannya ke arah timur melewati Gunung Lawu. Dari sini perjalanannya kemudian diikuti seekor macan putih. Bersama dengan macan putih, Wijil Afandi mencapai sebuah tempat bernama Wonokesambi di daerah Kediri. Di sini Wijil Afandi beristirahat untuk pertapa selama 3 tahun. Selama pertapa, tempat itu selalu bersih, karena selalu tertiup angin. Inilah yang kemudian menjadi nama, Sambiresik Selowangi. Atau hutan kecacil yang bersih. Dan ada batu yang harum di sana. Tempat itu sekarang bernama Desa Sambiresik, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Setelah selesai 3 tahun bertapa di Wonokesambi, Wijil Afandi meneruskan perjalanan dengan menggunakan perahu kecil yang dirakitnya sendiri. Sesuai perintah wangsit yang diterimanya, dalam riadoh. Perjalanan dimulai dari Kediri atau Sungai Berantas. Dia berniat, apabila perahunya berhenti selama 40 hari, maka disitulah ia harus turun. Wijil Afandi memulai perjalanan dengan perahunya. Tak terasa, siang dan malam dia lalui di atas air. Sampai kemudian, dia berhenti di Kedung Soro Gedek Mojokerto, yang letaknya berhadapan sebelah barat Jembatan Les Padangan, utara alun-alun kota Mojokerto. Ternyata setelah 7 hari, perahu Wijil Afandi hanyut kembali karena disundul oleh buaya putih, yang akhirnya memasuki tempat yang berawa yang mempunyai sebutan Desa Rowo Kasepuhan. Daerah itu sekarang bernama Dusun Tebusren, Desa Dukusari, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sampai 40 hari, perahu Wijil Afandi tetap kandas dan tidak hanyut kembali, yang berarti Wijil Afandi harus turun dari perahunya. Wijil Afandi kemudian dirawat dan diasuh seorang embok rondo di Desa Kedung Cangkring dan kemudian dihitankan. Setelah dewasa, ia menikah dan memiliki seorang anak. Setelah memiliki seorang anak, Wijil Afandi dipondokkan ke Raden Kiai Imam Besari di Gembang Tinatar, Tegalsari, Ponorogo. Wijil Afandi menghabiskan 8 tahun di pondok pesantren, tetapi selama 8 tahun itu bukan diajari mengaji, melainkan disuruh untuk menjadi pengasuh putra Kiai dan membawakan kitab Kiai saat beliau akan naik ke mimbar. Selama 8 tahun itu, Wijil Afandi mengasuh putra Kiai, sampai putra keempat dari Kiai Imam Besari. Setelah selesai mengasuh selama 8 tahun, Wijil Afandi dipanggil oleh kiainya untuk dimandi sucikan, lalu diberikan semua kitab yang dimiliki oleh sang kiai serta diajari dasarnya saja. Setelah itu, Wijil Afandi disuruh untuk pulang ke Tebusren dan ditemani oleh 500 santri yang terdiri dari manusia dan jin. Beliau juga disuruh untuk membuat masjid di Tebusren dalam waktu 1 hari, dan berhasil menyelesaikannya tepat pada waktu yang ditentukan. Daerah yang dulunya merupakan rawa-rawa itu, kini telah berubah menjadi sebuah pesantren yang besar, dengan masjid yang terbuat dari sirap. Di sekitarnya ditanami tebu yang panjang sehingga dapat mengelilingi masjid. Dari tempat tersebutlah Adipati Suroboyo memberi nama desa itu dengan nama Desa Tebusren. Wijil Afandi sendiri biasa dipanggil oleh para santrinya dengan nama Mbah Sambiresik karena pernah bertapa di Wonokesambi yang resik. Mbah Sambiresik atau Mbah Ahmad atau Mbah Wijil Afandi atau Mbah Tebusren melanjutkan keturunannya dari tempat tersebut. Mbah Sambiresik memiliki 15 anak, yang sebagian besar adalah perempuan. Keturunannya tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur. Seperti Sidoarjo, Mojokerto, Mojosari, Jombang, Kediri, Malang, Pasuruan, Probolinggo, Surabaya, Gresik, Lamongan, dan Tuban. Dan ada juga yang kembali ke daerah Solo. Makam Mbah Sambiresik terletak di belakang Masjid Tebusren. Sekarang masjid tersebut bernama Masjid Sambi Nurul Huda. Masjid ini terletak di Dusun Tebusren, Kampung Dukusari, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Setiap tahunnya, pada tanggal 15 Asyuro, Haul Mbah Sambiresik selalu diperingati oleh keluarga keturunan Mbah Sambiresik, tokoh masyarakat, dan perangkat desa setempat.
Banyak pengunjung yang datang ke makam Mbah Sambi Resik atau ke acara haulnya dari berbagai daerah. Dan secara umum, mereka mengaku sebagai keturunan Mbah Sambi Resik.